Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan hari ini yaitu melalui pengamatan tayangan video dan gambar serta membaca materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Siswa dapat menjelaskan tentang jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, serta komposisi penduduk dengan benar. Yang pertama tentang dinamika kependudukan. Apa itu dinamika kependudukan? Yaitu dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, dalam dinamika kependudukan ini kita akan membahas yang pertama tentang jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, dan yang terakhir adalah migrasi penduduk. Yang pertama jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia itu semakin hari semakin bertambah. Menurut BPDS pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 256 juta jiwa. Ada di posisi keempat setelah dari negara Cina, India, Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk itu yaitu yang pertama adanya jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan yang ketiga migrasi. Kelahiran dan kematian. Kelahiran di Indonesia itu semakin hari semakin bertambah. Kelahiran ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adanya kawin di usia muda. Jadi anak-anak yang menikah di usia muda ini akan mempercepat proses kelahiran. Kemudian adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, misalnya adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, ini akan membuat penduduk itu lebih memiliki banyak anak. Ada anggapan juga bahwa anak itu sebagai penentu status sosial keluarga. Ada juga yang menganggap bahwa perasaan tersiksa apabila tidak memiliki anak. Atau juga anak dapat membantu orang tua bekerja. Nah, anggapan-anggapan seperti ini akan menyebabkan atau mendorong adanya kelahiran. Selanjutnya, rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan banyak anak yang meninggal. Karena banyak anak yang meninggal, maka orang akan memiliki anak lagi. Selanjutnya, ada faktor yang menghambat kelahiran, yaitu yang pertama pelaksanaan program keluarga berencana. Jadi suksesnya program KB itu dapat menghambat kelahiran. Atau penundaan usia perkawinan. Adanya undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimal anak perempuan menikah itu usia 17 tahun, sementara laki-laki berusia 21 tahun. Adanya pembatasan tunjangan bagi anak pegawai negeri sipil. Jadi seorang pegawai negeri sipil itu tunjangannya dibatasi hanya sampai 2 anak saja. Adanya anggapan bahwa anak merupakan beban tanggungan orang tua. Nah, jika ada orang tua menganggap bahwa anak sebagai beban tanggungan, maka ini akan menghambat kelahiran. Atau bertambahnya jumlah wanita yang bekerja. Jadi seorang perempuan yang bekerja pasti enggan untuk memiliki anak karena akan repot dalam mengurus anak. Selanjutnya kematian. Ada beberapa hal yang dapat menghambat kematian, yaitu fasilitas yang lengkap dan modern, adanya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kesehatan, lingkungan yang sehat, keadaan gizi yang tinggi, atau negara dalam keadaan
aman. Nah, ini adalah faktor yang menghambat kematian. Sementara faktor yang mendorong kematian berarti kebalikannya ini. Fasilitas yang tidak lengkap, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang rendah, lingkungan yang tidak sehat, makanan yang tidak bergizi, atau negara yang dalam keadaan peperangan itu dapat mendorong kematian. Selanjutnya kepadatan penduduk. Coba amati peta kepadatan penduduk berikut ya. Nah, ini di sini terlihat bahwa daerah yang berwarna merah itu adalah daerah yang kepadatan penduduknya itu lebih dari 1.200 orang per kilometer. Sementara ini terlihat di Jawa, Pulau Jawa ini ya. Pulau Jawa ini berwarna oranye. Kepadatan penduduknya antara 600 sampai 1.200 meter persegi. Yang daerah berwarna ini daerah berwarna kuning, kepadatan penduduknya 100 sampai 199 km persegi, orang per kilometer persegi ya. Dilihat dari masing-masing provinsi, maka Pulau Jawa ini termasuk pulau yang paling padat penduduknya. Selanjutnya, kepadatan penduduk. Apa sih kepadatan penduduk itu? Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk tiap kilometer ya, pada suatu wilayah tertentu. Kepadatan penduduk sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, kepadatan penduduk aritmatik, yaitu kepadatan penduduk aritmatik itu adalah jumlah penduduk per atau jumlah rata-rata penduduk tiap suatu wilayah, tiap luasnya, tiap kilometer tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah petani dalam suatu luas kilometer persegi lahan pertanian. Jadi kalau dicari kepadatan penduduk agraris adalah jumlah petani dibagi luas lahan pertanian dalam kilometer persegi. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis adalah jumlah rata-rata penduduk petani setiap kilometer persegi. Ya, jadi kalau bedanya kepadatan penduduk agraris dengan fisiologis, yaitu luas wilayahnya itu kalau agraris yang dihitung hanyalah luas lahan pertanian, sementara kalau kepadatan penduduk fisiologis luas wilayahnya dihitung luas wilayah secara keseluruhan, baik luas pertanian maupun luas wilayah yang non pertanian. Selanjutnya, kepadatan penduduk ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, tingkat kelahiran yang tinggi, keadaan tanah yang subur, relief yang baik. Relief yang baik itu maksudnya reliefnya datar, keadaan air yang baik, pusat pemerintahan ya, pusat pemerintahan, kemudian adanya pusat pendidikan, adanya pusat kegiatan ekonomi. Jadi daerah-daerah yang memiliki hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu dapat mempengaruhi kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengurangi kepadatan penduduk. Di antaranya yang pertama, pelaksanaan program transmigrasi. Yang kedua, adanya penyebaran industri ke daerah-daerah yang kurang padat penduduknya. Yang ketiga, pembangunan irigasi di daerah yang sering mengalami kekeringan atau daerah yang kurang subur sehingga dapat menjadi lahan pertanian. Selanjutnya, usaha yang berikutnya yaitu pemerataan pendidikan sampai ke daerah pedalaman. Yang terakhir,
pembangunan prasarana jalan yang baik. Materi selanjutnya yaitu adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk itu adalah distribusi atau bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu permasalahan penduduk di Indonesia. Permasalahan penduduk itu terlihat dari kepadatan penduduk yang tidak seimbang antara pulau satu dengan pulau yang lain dan antar provinsi satu dengan provinsi yang lain. Seperti yang kita lihat pada peta kepadatan penduduk tadi, ini ya, ini ternyata dilihat bahwa antara provinsi satu dengan provinsi yang lain itu kepadatan penduduknya itu tidak seimbang. Berarti ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Kita lanjut ya. Nah, persebaran penduduk itu ada beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh persebaran penduduk yang tidak merata. Yang pertama yaitu luas tanah pertanian yang semakin sempit sehingga produksi pertanian menurun. Jadi di daerah provinsi-provinsi yang persebaran penduduknya tidak merata, maka luas tanah pertaniannya pun juga akan menyempit. Kelebihan tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. Ini permasalahan berikutnya. Masalah selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas sosial, misalnya sekolah dan rumah sakit. Tanahnya tidak dapat diolah karena kekurangan tenaga kerja. Jadi di daerah-daerah yang ditinggalkan atau di daerah-daerah yang kepadatan penduduknya rendah atau persebaran penduduknya langka, rendah, itu tanahnya tidak diolah karena kurangnya tenaga kerja. Banyak sumber alam yang belum dapat digali itu. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk atau untuk mengurangi persebaran penduduk yang tidak merata tadi, yaitu dengan cara melaksanakan program keluarga berencana, melaksanakan program transmigrasi, dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya adalah komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti menurut jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama, dan tempat tinggal. Komposisi penduduk ini diperlukan suatu negara untuk mengetahui sumber daya manusianya, untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan, untuk membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk yang lain, dan juga untuk menentukan dana dalam perencanaan pembangunan. Nah, komposisi penduduk ini ada di sini dibahas menjadi dua ya, ada komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, dan juga yang kedua komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, yang pertama komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur tertentu. Misalnya 0 sampai 4 tahun ada berapa persen atau berapa juta. 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun, sampai yang terakhir di atas 65 tahun. Nah, komposisi berdasarkan umur dan jenis kelamin ini biasanya digunakan untuk menghitung angka beban ketergantungan atau dependensi rasio, untuk menghitung rasio jenis kelamin, kemudian untuk membuat dasar perencanaan di bidang pendidikan, atau juga untuk memperkirakan lapangan kerja yang diperlukan. Bisa juga untuk memperkirakan jumlah kelahiran di waktu yang akan datang.
Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ini dikelompokkan menjadi penduduk buta huruf dan penduduk yang melek huruf. Sementara penduduk melek huruf dikelompokkan menjadi menurut tingkat pendidikannya, yaitu kelompok tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan juga tamat perguruan tinggi. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ini digunakan untuk membantu pemerintah dalam menganalisis kemajuan penyelenggaraan pendidikan, juga untuk mengetahui kemajuan sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Bisa juga digunakan untuk mengetahui penguasaan iptek dari sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu piramida penduduk. Piramida penduduk itu adalah suatu gambar yang menggambarkan kondisi penduduk sesuai kelompok umurnya, ya. Sesuai kelompok umur atau piramida penduduk itu dibagi menjadi 3, yaitu piramida penduduk muda ekspansif, piramida penduduk tetap atau stasioner, dan yang terakhir piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk muda bentuknya seperti limas, ya, segitiga. Yang paling bawah itu paling luas, yang di atas semakin mengerucut. Piramida penduduk ekspansif atau piramida penduduk muda ini ditandai oleh jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada usia tua. Ini menandakan bahwa angka kelahirannya tinggi dan angka kematiannya rendah, sehingga jumlah penduduk terus bertambah. Contohnya Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya piramida penduduk tetap atau piramida penduduk stasioner. Ini bentuknya seperti granat, ya, menggambarkan jumlah usia muda seimbang dengan usia tua. Jadi jumlah usia muda dengan jumlah usia tua itu seimbang, hampir sama. Ini menandakan bahwa angka kelahirannya rendah dan angka kematiannya pun juga rendah, sehingga jumlah penduduknya itu tetap. Contohnya di negara Swedia. Piramida yang ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Ini bentuknya seperti batu nisan, yaitu yang menggambarkan jumlah penduduk usia dewasa yang banyak, sedangkan usia mudanya sedikit. Sehingga jumlah penduduknya terus berkembang karena angka kematiannya lebih besar daripada angka kelahiran. Contohnya penduduk di negara Amerika Serikat. Selanjutnya yang terakhir yaitu migrasi penduduk. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain di lokasi geografi yang berbeda. Dan biasanya migrasi penduduk ini tujuannya menetap. Nah, migrasi penduduk itu ada 2 macam, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional itu ada 3 macam, yaitu imigrasi, emigrasi, dan yang terakhir remigrasi. Imigrasi yaitu masuknya penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara. Ya, jadi imigrasi misalnya dari Singapura masuk ke negara kita, itu termasuk imigrasi. Kalau emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya Indonesia yang bekerja ke luar negeri menjadi TKI. Selanjutnya remigrasi. Remigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu negara untuk kembali ke negara asalnya, ya. Misalnya penduduk Indonesia atau TKI yang ada di negara yang di luar negeri itu pulang kembali ke Indonesia. Selanjutnya migrasi nasional. Migrasi nasional itu adalah perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Migrasi nasional ada 3 jenis, yaitu transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu pulau ke pulau yang lain.
biasanya untuk menetap ya. Contohnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, itu tujuannya di sana menetap. Itu namanya transmigrasi. Yang kedua yaitu urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, tujuannya menetap ya. Jadi urbanisasi ini biasanya terjadi karena orang desa itu ingin mencari pengalaman di kota. Misalnya ada mbak-mbak yang menjadi tenaga kerja di Jakarta gitu ya, itu namanya urbanisasi. Atau ingin mencari pekerjaan di kota ya. Atau bisa juga ingin melanjutkan pendidikan. Misalnya kalian nanti setelah selesai SMA pindah ke Semarang untuk kuliah di sana, namanya urbanisasi. Migrasi nasional yang terakhir yaitu ruralisasi. Ruralisasi itu adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa ya, orang kota ke desa dengan tujuan untuk menetap. Contoh ya, orang kota ya atau orang desa yang bekerja di kota, kemudian setelah selesai pekerjaannya itu dia akan pulang kampung, itu namanya ruralisasi, tapi pulang kampungnya itu menetap ya. Atau orang kota yang sudah bosan tinggal di kota karena di kota sudah terlalu bising, dia ingin mendapatkan hidup nyaman, hidup damai yang ada di desa. Nah, dia pindah hidup di desa, itu namanya ruralisasi ya. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab migrasi. Yang pertama adanya faktor ekonomi ya. Jadi orang-orang itu melakukan migrasi, perpindahan penduduk karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Atau faktor yang kedua yaitu faktor keselamatan. Nah, jadi mereka pindah dari tempat satu ke tempat yang lain karena mungkin di desanya itu mengalami bencana alam ya. Atau yang ketiga yang ketiga yaitu faktor kepentingan pembangunan ya. Jadi migrasi ini terjadi karena daerah yang ada pemukiman itu terdapat proyek pembangunan, misalnya wilayahnya itu digusur karena akan dibangun embung atau dibangun bendungan irigasi atau juga dibangun pembangkit tenaga listrik, maka dia harus pindah. Atau bisa juga karena adanya faktor tugas, yaitu disebabkan adanya penugasan yang diberikan oleh pimpinan. Misalnya biasanya ini terjadi bagi mereka yang bekerja di kepolisian atau menjadi kepala itu ya, biasanya akan dipindah dari daerah satu ke daerah yang lain, maka secara otomatis istri dan anak-anaknya juga akan mengikuti pindah suaminya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker ya, supaya kita terhindar dari bahaya COVID-19. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.